Apaan? Apa kek? Udah keluar semua. Antara pair Xeon RC buat NMAX ya, spare Xeon RC, terus pair VCX sama pair 1500 itu ketiga pair itu memang sebenarnya masing-masing punya nilai yang sama. Punya nilai yang sama. Tapi dari segi panjang. Panjang si pairnya. Panjang satu, panjang si pair. Kedua, diameter. Diameter punya PCX di antara NMAX sama Xeon itu lebih besar. Si PCX tuh. Jadi daya pegasnya, daya titik terapat, titik terenggang itu berbeda. Termasuk yang kayak si apa? Tiga pair kampas ganda tuh. Itu harus diganti juga nih. Kalau itu makanya kenapa kemarin nggak gue beli, karena apa? Gue pengen tahu dulu nih, ini cukup atau enggak. Sekarang kalau misalkan yang gue beli per bit, buang-buang duit. Tapi ternyata pas begitu dipasang Enak. enak. Ya udah, berarti itu cukup gitu kan. Karena setiap orang punya karakter bawa motor yang beda-beda. Makanya gue nggak bisa namanya modif itu apa yang apa? Kenapa gue selalu ngusulin apa dulu nih modif itu yang dibutuhkan itu apa? Karena apa? Kita mengikut-ngikut, timbulnya kok motor jadi kayak gini, kok jadi nggak enak. Itu banyak selentingan orang yang nyebutin dia ngikutin di YouTube, timbulnya motornya malah jadi nggak enak. Bahkan sampai motor itu jebol. Tuh, karena nggak sesuai yang di konten YouTube, yang dia butuhkan memang seperti itu, tapi yang ngikutin pengennya begini. Tapi kalau yang setelah ini kayak PCX terus apa namanya kampas ganda yang diganti pakai penyebit ya, itu kalau misalkan buat di track dalam kota kan cocok. Kalau seumpama misalnya itu buat kayak di puncak, buat jalur yang trek nanjak. Kalau untuk nanjak ini masih dapat, masih ngenain, karena kalau tanjakan itu ngegunain tenaga bawah. Oh iya. Tapi kalau untuk trek yang kayak contohnya Parung mungkin kurang. Kesannya motor ngos-ngosan. Oh ini. Kesannya motor itu ngos-ngosan, tarikan atas itu kayak ngeplet. Segitu-segitu. Iya, itu. Cuma pas di awal gasnya ngisi. Jadi istilahnya dari 0 sampai ke 80 untuk posisi di jalan rata motor enak. Dari 80 ke atas dia udah mulai kedodoran dah tuh. Istilahnya top speed tetap top speed dapat gitu. Tapi yang dibutuhin treknya itu panjang. Misalkannya contoh standar 800 meter udah ngejar top speed. Iya. Nah kalau ini bisa sampai 1 kilo lebih gitu baru dapat top speed. Oh. Karena kalau namanya kita modif mesin nggak bisa gitu. Balance antara atas sampai bawah itu dapat. Pasti salah satu harus ada yang dikorbanin. Nah itu kalau kita butuh atas buat luar kota ya berarti bawahnya lemot. Kalau pengen dalam kota sebaliknya ya berarti atasnya yang kurang. Karena memang yang dibutuhkan kalau untuk dalam kota memang stop and go. Berarti ini mah dalam kota oke lah ya. Oke, worth it. Makanya kemarin gue bilang ini per kampas gandanya siapa yang mau nyimpen? Iya. Karena suatu saat kalau misalkannya mau keluar kota praktis ini dibutuhin. Oh berarti diganti sama itu lagi bang? Iya. Oh. Gitu. Memang sih bawahnya agak lemot. Bawahnya agak lemot. Cuma Tapi kalau misalnya untuk hasil akhir, maksudnya untuk di atas, untuk di track yang benar-benar panjang, nah itu pakai yang itu ngisi tenaga. Gitu. Buat ditanjakan? Kalau gue ditanyakan motor pasti ngegunain RPM tinggi terus. Itu nggak bisa. Tapi kalau dengan dibarengin sama gigi rasio aerox sama ini kompresi udah naik, praktis kan nggak terlalu tinggi antara dibandingkan sama yang posisi benar-benar pure masih standar. Tuh. Berarti mempengaruhi juga yang rasio dia. Ngaruh. Karena memang jumlah final gearnya lebih besar. Ya itu juga kalau misalkannya mau keluar kota, kalau misalkannya untuk ke puncak ya ini udah cocok. Pas lah ya. Pas lah. Cuman paling kita keteteran di Parung. Yang trek panjang Itu iya, tapi kalau misalkannya untuk di tanjakan, untuk di stop and go nya dapet.
tuh. Tapi kalau misalkannya mau ke arah Jawa ke sana, ya berarti ini pakai beratin dulu. Tapi ya tergantung juga, kalau misalkannya mau lewat Pantura mungkin diberatin, tapi kalau misalkannya mau lewat jalur tengah atau jalur selatan ya mungkin ini udah cocok. Berarti kalau ngeberatin cuma ganti ganti aja bang? Per itu aja kalau memang ngerasa settingan roller udah pas. Sebenarnya ini masih bisa dikulik dengan cara settingan roller terus-terusan dicoba yang mana yang lebih cocok. Cuman kan buang-buang duit. Soalnya belum tentu semua kepake. Itu karena kita misalkannya kata orang nih pakai 89 enak. Jadi ya enak. Kita yang pakai iya. Belum. Yang masing-masing kebutuhan baik lagi sih. Kebutuhan. Orang itu cara karakter bawah kayak gini. Itu beda-beda. Makanya orang kalau misalkannya modif ataupun istilahnya ngorek mesin ataupun bisa modifikasi mesin, buang-buang duit atau habisnya nominalnya gede, yaitu risetnya yang mahal. Sampai ketemu settingan yang dia mau, yaitu risetnya di situ yang mahal. Ya oke lah, kita ngikutin apa kata orang. Misalkan yang pakai roller 89, gue baca di sana enak. Pas kita coba kita beli, ya belum tentu. Iya. Belum tentu yang sesuai ekspektasi. Karena apa? Satu, suhu. Kedua, bobot yang bawa. Ketiganya, peruntukan itu dalam kota apa luar kota. Tapi kalau pas kemarin dibongkar kampas galanya masih bagus belum? Cuman ya gara-gara ada kena gemuk CVT jadi agak sedikit licin. Tapi masih bisa dipakai. Kalau misalnya kampas gala itu hitungan gantinya dari per kilometer atau memang sesuai pemakaian juga? Kalau untuk dalam kota, pemakaian dalam kota nggak bisa dipatoki. Soalnya apa ya, stop and go. Kedua dari segi cara bawa, ketiganya perawatan. Kalau misalkannya jorok, pemakaian malah lebih pendek usianya, nggak bisa ditentuin dari kilometer juga. Tuh. Pokoknya kalau untuk motor-motor dalam kota, oli, servis itu nggak bisa ditentuin dari kilometer. Karena faktornya satu, suhu. Yang paling sering itu terjadi suhu. Kalau kita di saat lagi macet itu temperatur naik, mesin hidup, motor diem, tambah lagi suhu lingkungan. Atau kita suhu mobil, suhu bis itu naik. Keduanya debu. Debu itu kalau debu tanah mungkin ini ya nggak terlalu ngerusak. Tapi kalau debu-debu dari asap knalpot atau debu-debu dari aspal, menurutku itu tajam. Oh, pengaruh sama suhu mesin juga? Bukan karena pengaruh suhu dari mesin, partikel-partikel aspal yang ngebul atau dari knalpot itu walaupun kita nggak ngelihat ada debu pas dia ngegas keisep sama dari CVT misalkan ya contohnya, ya kan numpuk di dalam nggak bisa keluar lagi. Nah pas dia mesin hidup praktis kan di dalam ada ruang, ada ini kan, ada sedot keluar tapi dia nggak semuanya keluar. Nah timbulnya bergesekan. Nah itu di situ yang nggak bisa mastiin ngitungin kilometer. Tuh. Tapi kalau umumnya gitu pak, standarnya buat servis kayak CVT terus throttle body. Kalau untuk throttle body sih sebenarnya sih 6 bulan sekali cukup. Yang penting masih ada ngegunain filter udara. Tapi kalau misalkannya untuk CVT dalam kota 3 bulan. Oh per 3 bulan tuh Per 3 bulan. Kalau penggantian oli guardnya itu 3 kali ganti oli mesin. Pas ketiga kali, jadi ini kayak ini 1 kali ganti oli mesin kan, 2 berarti keduanya nggak usah ganti oli mesin, ketiganya baru. Tapi kalau misalkannya kebanjiran, ya mau nggak mau harus ganti. Banyak hal yang namanya di dalam kota sama di luar kota berbeda. Jadi apa? Bukan luar kota ya. Instruksi pabrikan sama kenyataan itu belum tentu hasilnya sama. Banyak ada orang yang di NMAX, Aerox, Vario jebol mesin gara-gara nunggu kedipan oil di speedometer. Tuh. Nah ini gua kalau ganti oli jadi gimana? Kalau mau ngikutin oli, ya sebenarnya sih kalau misalkan yang ngerunut sih kita ambil tengah-tengah 1500 ganti. Oh.
Jadi per 1.500 ya. per 1.500, tapi ya itu dilihat juga tracknya, kita bisa pilih nggak gitu. Misalkan dalam arti pilih ini selama 1.500 itu kita sering kejebak macet apa enggak. Nah kalau misalkan sering kejebak macet sampai macetnya lama-lama, ya 1.200. Karena pas pada saat pemberhentian macet itu mesin tetap hidup. hidup. Takutnya penguapannya lebih cepat. Tuh. Udah pakai flash kuning. Dan apa yang mau gue jelasin juga, gue bingung. Kok jadi kuning ya? Nih, bracket depan. Kayak Brembo. Depan belakang full set ori. Apa KW nih? Coba, Bang. Terus apa lagi nih? Kok pakai flash kuning? Pastilah, Nggak pakai flash gelap. pakai flash. Untuk sektor mesin apa aja nih, Bang? Sehar R15, Terus versi PT PCX, terus Perganda PCE Beat. untuk sesi pengereman menggunakan Brembo full set depan belakang, cuman sayang selang rem standar. Untuk handle juga untuk saat ini lagi proses penglobian upgrade kanan kiri. Ban pakai apa nih? Michelin. Ya kalau reset